siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Sosiologi kelas C, semester 2. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas mereview buku mata kuliah Sosiologi Komunikasi, review buku ke-14 dengan judul Dunia Bersama. Tugas ini akan saya presentasikan dalam bentuk video parodi. Sebelum saya memparodikan tugas ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi buku yang sudah saya review. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang buku yang sudah saya review dengan judul Dunia Bersama. Penjelasannya sebagai berikut. Pengetahuan umum sangat penting untuk interaksi sosial, mempertimbangkan peraturan lalu lintas yang mengatur sisi jalan mana yang akan dilalui. Untuk lalu lintas berfungsi dengan lancar, setiap peserta harus tahu apa penelitian dan hukum yang mengatur di Amerika Serikat. Misalnya, Anda harus mengemudi di sebelah kanan, tetapi mengetahui ini tidak cukup. Setiap peserta harus tahu juga bahwa setiap peserta lalu lintas dan bahwa semua orang tahu sisi jalan mana yang harus dilalui. Jika tidak koordinasi lancar, tidak mungkin dan akan sangat lalai untuk masuk ke dalam mobil. Tetapi konseptual segera menyediakan semua yang perlu mereka ketahui untuk mengkomunikasikan atau bertindak atas objeknya. Mereka tidak perlu berkomputerisasi proporsi tak terbatas yang mengungkapkan apa yang diketahui masing-masing pihak. Campbell menyoroti hal ini dengan memperkenalkan sebuah permainan di mana dua pemain sedang mengkoordinasikan serangan mereka pada target yang mereka tuju. Lihat di layar umum sambil duduk di balik atau di bilik terpisah yang mengaburkan pemandangan mereka satu sama lain. Mereka berkomunikasi melalui sistem pesan. Itu memungkinkan mereka untuk memilih objek di layar untuk serangan kolektif dan untuk konfirmasi penerimaan pesan tentang objek mana yang akan diserang. Tetapi sistemnya hanya berfungsi separuh waktu. Misalkan seorang individu menyerang dengan baik pemain berarti kekalahan tertentu. Sekian dari penjelasan singkat saya. Berikutnya saya akan memparodikan tugas tersebut. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu bahwa pada minggu ini kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, kelompok 3 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Selamat pagi juga Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi. Saya akan mempresentasikan bagian pertama dengan judul Pengetahuan Umum dan Keyakinan Sejati. Gagasan bahwa dapat diakreditasi dalam kaitannya dengan subjek sesuai keyakinan yang memenuhi syarat memiliki sejarah panjang dalam epistemologi. Ini adalah analisis konjungtif, mengandaikan bahwa mengetahui bahwa mereka membutuhkan angka kondisi berbeda yang harus dipenuhi. Orang yang mengetahui harus dalam jenis yang benar. Keadaan mental, dia harus memiliki sikap percaya terhadap yang diketahui dalil. Keyakinan itu harus benar dan dia harus punya alasan bagus karena memang dan memegang keyakinan dia tidak boleh
dan dia harus percaya sepenuhnya secara kebetulan. Betapapun menariknya secara intuitif, mungkin pendekatan yang telah mengalami kesulitan yang signifikan dipicu oleh getir pengenalan kasus, di mana kondisi ini terpenuhi meskipun subjek tidak dikatakan mengetahui hal itu. Kasus Gautier menjadi sorotan masalah bahwa subjek dapat dibenarkan dalam memegang keyakinan yang benar sebagai materi beruntung. Perdebatan lama tentang kesulitan yang melanda analisis pengetahuan sebagai JTB tidak meyakinkan. Williamson pada tahun 2000 mengemukakan bahwa kegagalan dari begitu banyak upaya untuk menganalisis secara reduktif gagasan mengetahui memberi alasan untuk berpikir bahwa analisis tersebut mungkin salah paham. Selanjutnya bagian yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk bagian yang kedua saya akan melanjutkan untuk presentasikan dengan judul Model Komunikasi Inferensial. Tindakan yang digunakan pembicara untuk berkomunikasi dengan para pendengarnya. Konteks persepsi bersama biasanya memiliki dua komponen. Ini memiliki linguistik komponen, ucapan kalimat tegas yang biasanya berisi ekspresi demonstratif, dan itu memiliki komponen lainnya seperti menunjuk yang membuatnya semakin menonjol aspek lingkungan penginderaan. Ada pertanyaan tentang kontribusi semantik dari poin tersebut, gerakan yang diiringi dengan pembicara dengan ucapan demonstratif mereka. Tetapi apapun maknanya, semantiknya tidak ada keraguan bahwa mereka sangat penting secara komunikatif dalam kesepakatan bersama. Gestur digit memainkan peran penting dalam membuat pendengarnya memahami apa yang dilakukannya, objek apa yang ingin ditunjukkan pembicara kepadanya. Cara yang baik untuk menggambarkan kondisi sukses komunikasi linguistik, pandangan tentang adegan yang dipersepsikan bersama adalah istilah model inferensi kris komunikasi. Pada model ini, komunikasi pada dasarnya adalah masalah bertindak sehingga niat seseorang diakui. Dalam konsep perseptual bersama, untuk menginformasikan pendengar tentang sebuah fakta melalui ucapan-ucapan demonstratif dan gerakan menunjuk yang menyertai niat untuk menghasilkan pengetahuan persepsi pendengar, dan dengan demikian niat untuk menghasilkan pengetahuan umum perseptual. Baik, selanjutnya pada bagian terakhir akan disampaikan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, untuk bagian yang terakhir berbicara mengenai komunikasi. Haig pada tahun 1995 sampai 2002 mempertimbangkan pertanyaan tentang pengertian dalam komunikasi yang melibatkan istilah tunggal. Dia membahas dan menolak apa yang dia sebut pandangan hibrid dari perbedaan Frege antara pengertian dan referensi. Pemandangan ini menggabungkan akun internasional keyakinan dan akun eksistensial nama yang tepat. Apa yang membedakan keyakinan adalah fakta tentang psikiater pembicara. Kondisi kepuasan untuk keyakinan bahwa mental intensional baik. Apakah benar tidak ada hubungannya dengan kondisi mental Anda dalam mempercayai hal itu? Namun, referensi nama ditentukan oleh rantai sebab akibat yang menghubungkan penggunaan nama dan pembawa aslinya. Aristoteles sebagai
itu mengacu pada orang yang dibaptis sebagai Aristoteles, terlepas dari apa yang disebut oleh komunitas pengguna. Konsekuensi dari pandangan hibrid adalah bahwa apa yang ditransmisikan dalam komunikasi tentang rujukan nama adalah sebuah rujukan, bukan pengetahuan. Sukses referensial di tampilan hibrid tidak bergantung pada pengetahuan pembicara tentang objek mana dipilih dengan menggunakan istilah tunggal, karena semua kegunaannya sama. Istilah tunggal membawa referensi yang sama. Penutur dapat berkomunikasi dengan dan mengirimkan informasi tentang referensi istilah yang mereka gunakan dalam komentar mereka tanpa mengetahui bahwa mereka melakukannya. Heck berpendapat bahwa tujuan komunikasi dalam kasus biasa adalah transmisi pengetahuan tentang objek rujukan dan bukan hanya sukses referensial. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Karena waktu kita tinggal sedikit dan 5 menit lagi, kami para pengajar akan ada rapat. Jadi untuk pertanyaan dari teman-teman yang lain tolong dicatat saja agar pada pertemuan berikutnya bisa kita bahas pertanyaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Sekian video singkat parodi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.